makan apa nih? Gede-gede banget, bikin ngiler aja sih. Wah, ternyata croissant raksasa. Ini menu terbaru dari Ibrahim atau akrab disapa Baim, raja pastry dari Bekasi. Doi ini sukses bikin brandnya sendiri, bos. Bahkan Mas Baim juga jadi produsen maklon ke ratusan kafe di Jakarta maupun Bandung. Wow! Makanya, gak heran ya kalau omsetnya bisa ratusan juta rupiah dalam sebulan. Gara-gara ini, Doi bisa ekspansi bisnis ke bisnis kuliner lain. Wah, jadi pengen ya bos belajar bisnis pastry? Let's check it out, bos. Bos, saya udah memulai usaha ini dari tahun 2018. Dan saat ini saya udah mempunyai beberapa bidang usaha di bidang F&B, khususnya Passion Bakery. Penasaran seperti apa? Tetap di Cuan, bos. Wah, gelarnya nggak sembarangan nih bos, Raja Pastry. Tapi emang Mas Baim no play-play nih sama R&D produknya bos, si croissant raksasa ini. Ukurannya bisa 10 kali lipat dari ukuran croissant normal. Ini gila sih bos, pecinta croissant wajib banget nyobain. Untuk bisa sebesar ini, Mas Baim membuat croissantnya menjadi pipih bos. Berbeda dengan croissant pada umumnya ya. Pembuatan croissant pipih ini memakan waktu kurang lebih 3 jam. Wow, lama juga ya bos. Apalagi toppingnya banyak pilihan nih, mulai dari coklat, strawberry, sampai vanila. Yummy banget ya. Rasanya perpaduan manis dan gurih bos. Harganya masih aman banget di kantong, under 100 ribuan aja. Murce dong buat dicemilin bareng-bareng. Selain produk croissant raksasa ini, Mas Baim juga memproduksi jenis pastry lainnya, mulai dari kromboloni sampai roti seperti salt bread. Harganya juga terjangkau banget bos, mulai dari Rp3.000 bos, murce banget kan? Emang kenapa sih mas, kok bisa suka banget sama dunia bakery dan pastry ini? Kita belajar untuk pastry, karena waktu itu booming sekali namanya croffle. Itu di mana-mana selalu antri dan kita ngelihat celah di situ. Selain itu, kebiasaan masyarakat sekarang udah mulai biasa memakan pastry setiap hari. Pantesan aja, masih banyak orang yang suka berburu pastry ya bos. Momen ini lantas disambar Mas Baim. Gak hanya produksi untuk kafe miliknya saja, Doi juga produksi maklon keluarga pastry-nya ke 100 kafe yang tersebar di Jakarta dan Bandung, bos. Mantap! Dalam sehari, Doi bisa memproduksi sampai 2.000 pieces pastry, bos. Cakep! Pantes aja, Doi berani mendaulat dirinya sebagai Raja Pastry Bekasi. Hihihi. Biaya membuat pastry nggak murah ya, bos. Kalau bikinnya cuma sedikit, yang ada malah jadi rugi. Makanya, Mas Baim menawarkan maklon pastry-nya ke kafe-kafe. Selain itu, untuk bisa membuat croissant, perlu keahlian baking level expert, bos. Karena croissant bisa gagal kalau kurang butter dan suhu ruangan yang panas. Untuk mempermudah yang mau jualan croissant, Mas Baim nggak membatasi jumlah pembelian. Bisa aja beli dari 10 pieces pastry untuk bisa berjualan. Begitu juga yang ingin memulai bisnis roti ya. Meski kelihatan legit, di awal memulai usaha ini, Mas Baim banyak mengalami proses jatuh bangun loh. Mas Baim perlu waktu setahun untuk mendevelopment produk dan cek pasar, serta melakukan penjualan ke berbagai kafe dan resto. Menjual produk kita. Nah, menjual produk itu tidak semudah itu. Kita harus mengenalkan satu-satu kepada customer. Dan salah satunya juga saya berkeliling dari kafe ke kafe, restoran ke restoran untuk membawakan sampel produk yang kita punya. Dan alhamdulillah ada beberapa tempat yang suka dengan produk kita. Mental pengusahanya teruji banget nih bos. Usaha rotinya pernah nyaris bangkrut di tahun 2020. Dengan sisa-sisa semangatnya, Doi mutusin membuka produksi pastry untuk menyelamatkan bisnisnya sebelumnya. Beruntungnya, Doi bisa nangkap peluang ya bos. Sekarang jangan tanya omsetnya, bisa ratusan juta kali.
Kira-kira nih bos, kalau dalam sehari Mas Baim bisa menjual sekitar 200 croissant, maka sebulan bisa terjual 6.000 pieces croissant. Dengan harga satuannya Rp3.000. Maka dalam sebulan, Mas Baim bisa mendapat omset 180 juta rupiah ini bos. Cakep, omsetnya selegit pastry-nya ya bos. Dari usaha ini, akhirnya Doi bisa ekspansi ke beberapa bisnis lain. Salah satunya usaha donat kentang yang gak kalah enak dengan pastry-nya. Jadi kita mulai dari satu usaha yang kecil, itu kita tabung sampai bertahun-tahun mungkin ya. Sampai akhirnya kita bisa mengembangkan dan dari situlah kita mulai mendapatkan beberapa sumber penghasilan sehingga kita juga bisa menggulung lebih cepat lagi untuk ekspansi bisnis lainnya. Asik, pelan tapi pasti bisa ekspansi bisnis ya Mas Baim. Kalau melihat latar belakangnya, Mas Baim ini dulunya seorang arsitek sekaligus desain interior. Jalan hidup nggak ada yang tahu ya bos. Sekarang Doi malah jadi pengusaha bakery dan pastry. Serta suka membuat konten-konten masak. Emang ya, kalau bisnis kudu cinta. Kalau nggak susah bos. Asik, gas terus Mas Baim. Bos, kalau beberapa tahun lalu saya berhenti dan menyerah saat masa sulit, saya nggak akan berdiri di sini dan mengembangkan semua usaha-usaha F&B saya. Tapi yang paling penting adalah cuan, bos.